Wah ini sih kayaknya makanannya Pak Wisnu. Nah, iya, benar. Karena itu ada ranah ini kan ya. Kayaknya kalau saya juga udah diwakili aja. Cukup ya, satu aja. Jelas banget jawabannya. Silakan. Pertanyaannya bagaimana pacaran dengan yang beda agama? Ini pertanyaan ini sama persis dengan kejadian yang pernah dialami murid kita, Pak. Alhamdulillah. Yang mana itu? Ya, kita sebutkan inisialnya Y dari ya, ada yang keluar sekarang dia. Oke. Melanjutin di EMA tapi keluar. Ini kita pertanyaannya mungkin kita arahkan ke ini aja Pak ya, apa namanya? Kan hubungan kan antara laki-laki dan perempuan kan. Nah, berarti kan itu ntar sama aja. Kan dari awal tadi udah dijelasin kan, pacaran nggak boleh. Ini mungkin berhubungan dengan laki-laki. Mungkin nanti kalau sudah mau menikah ta'aruf mungkin ya kan sampai menikah. Dengan yang berbeda agama itu tidak boleh kalau menurut saya, setahu saya, karena secara syar'i ya keyakinan. Jadi nanti kalau misalkan salah satu tidak mau mengalah, maksudnya tidak mau mencari solusi, akhirnya menikah atau berhubungan yang berbeda agama, nanti banyak permasalahan. Entah yang perempuan bisa ketarik ke agama yang satu atau ke yang laki ke perempuan. Dan juga kalau dilihat dari segi agama kita, berarti kalau sampai menikah beda agama itu nanti berzina, Pak. Karena nikahnya sah atau tidak sah menurut agama? Nikahnya tidak sah. Karena nikahnya tidak sah, jadi kayak lu kumpul kebo tapi nggak nikah, berarti gitu kan? Hanya berpendapat itu apa namanya kesepakatan pribadi masing-masing aja, bukan atas persetujuan pemerintah dan agama. Jadi sebelum terlanjur sayang, sebelum menyelam lebih dalam, jauhin. Tapi kalau menurut agama dia tidak sah, tapi menurut negara dia sah-sah saja ya. Kembali ke negaranya, Pak. Negaranya menurut apa nih? Indonesia biasanya harus agama sih. Tapi banyak artis-artis yang beda agama. Tapi kan dia dilegalkannya di negara luar. Untuk pelegalannya di negara luar, sekembalinya ke Indonesia posisi udah pada merit. Nah, terus nih ya, saya ada selentingan ya, menambah pertanyaan yang tadi. Oke. Saya pernah dengar ya, nggak tahu nih hadisnya palsu atau gimana, kalau laki-lakinya Kristen, perempuannya Muslim, itu emang jatuhnya nikahnya nggak sah ya kan, zina jadinya. Nah tapi kalau laki-lakinya Muslim, perempuannya Kristen, katanya boleh Pak? Nggak boleh. Itu benar nggak Pak? Jadi ada hadisnya atau ayatnya gitu, jadi ahli kitab kalau perempuan itu boleh selama yang laki-lakinya Muslim. Gitu Pak. Ahli kitabnya ini maksudnya ahli kitab yang benar-benar ngikutin Injil yang Nabi Isa, Pak. Ajaran Nabi Isa yang dulu sebelum Islam datang, paham tidak? Itu kayaknya ini loh, kan ada masih lebih baik budak hitam ya kan, kucel, nggak terurus dan sebagainya, itu masih lebih mulia daripada budak yang Islam, Iya, budak Islam nih daripada yang berbeda agama. Orang yang dikatakan secara zahir jelek, misalkan fisiknya atau keadaan ekonominya rendah banget. Jadi kalau yang ini tadi udah nggak ada, boleh lah mungkin gitu. Nyambunginnya ke situ tuh kayaknya. Daripada orang yang kelihatannya cantik banget tapi agamanya Kristen. Bukan Kristen, non-Islam. Tapi begitu dia deketin yang beda agama, tetapi setelah mau nikah tuh perempuan mau masuk Islam, ya kan? Ini kejadian nyata. Teman saya namanya Siswanti, abangnya itu selama pacaran sama orang Kristen, akhirnya ngikut Islam, terus sampai sekarang masih Islam. Alhamdulillah. Jadi ibaratnya memualafkan gitu loh. Oke. Bagus kalau lillahi ta'ala Pak. Bagus ya. Takutnya hanya berkedok pernikahan Pak. Nah setelah menikah kristenisasi ditarik. Jadi banyak lebih baik cari yang seagama gitu. Lebih baik kalau ada, dan banyak kok ya kan. So be carefully. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'i min yawmina hadza ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani
yafqahu qawli wa sad lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dusurakum ya ahli darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan nur wa ya ahlan nur wal iqla' amma waqa'at bihi riddah. Yang kedua yang wajib bagi orang murtad selain kembali segera untuk kembali ke Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, yang kedua dia iqla' amma waqa'at bihi riddah, mencabut diri dari hal yang menyebabkan dia murtad. Misalnya lingkungannya menyebabkan dia menjadi murtad atau dia nggak selamat, hijrah pergi dari tempatnya. Jangan di situ. Misalnya keluarganya dia, ya dia nggak bisa nih, udah muslim, udah murtad dan dihalang-halangi oleh keluarganya untuk masuk Islam. Ya, ketika itu mesti dia memisahkan diri, cari tempat yang mendukung dia dengan keislamannya. Karena kalau dia pada lingkungan yang memang nggak mendukung, terkadang sebagian ya yang nggak mendukung itu menyusahkan, mempersulit untuk masuk Islam. Oleh karena itu kembali lagi, kalau dia ingin kalau dia terjadi murtad karena sebab keluarganya dan dia ingin kembali muslim, mesti dia pergi. Nah, bagaimana Ustaz kalau misalnya suaminya atau istrinya murtad atau murtadah, gimana tuh hukumnya? Ada istrinya murtad misalnya, atau suaminya murtad, statusnya bagaimana? Suruh kembali ke Islam. Nah, kalau nggak kembali ke Islam, hukumnya infasakh, nikahnya batal, bukan cerai, bukan, batal. Secara otomatis terlepas sudah nikahnya, nggak bisa dia bersatu lagi sampai dia apa tuh? Sampai dia balik ke Islam, dia nikah lagi nanti. Tapi ketika dia berbeda agama, murtad, maka tidak sah. Apalagi dalam mazhab kita Imam Syafi'i, tidak sah nikah dengan lakinya muslim, perempuannya non muslim. Dalam mazhab kita nggak sah. Ya, kecuali ahlul kitab, tapi ahlul kitab sudah amat susah. Kalau melihat definisinya udah susah. Ya, yang dimaksud boleh menikahi ahlul kitab, memang ahlul kitab itu Nasrani wal Yahudi, wanita Nasrani dan wanita Yahudi boleh dinikahkan, tapi ada syaratnya. Susah kalau mazhab kita sih. Ya, kemungkinan kecil sekali adanya, walaupun ada kecil sekali. Tapi kembali lagi, dalam mazhab kita enggak sah pernikahan beda agama. Kalau perempuannya non muslim, lakinya muslim. Nah, kalau dibalik, perempuannya muslimah, lakinya non muslim, gimana? Semua mazhab mengatakan nggak sah. Semua mazhab. Yang khilaf itu kalau perempuannya non muslim, lakinya muslim. Nah, itu masih ada khilaf. Belum mazhab kita mengatakan tidak sah, tapi masih ada khilaf dalam mazhab lain. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.